aku mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan tentang siapa aku. Nah, siapa nama lengkapku? Nama lengkapku Isti Hamdayani, biasa dipanggil Isti. Yang kasih nama itu orang tua aku. Nah, artinya itu Isti itu singkatan dari nama Isnya itu ayah dan T-nya itu ibu. Nah, kapan dan di mana aku lahir? Aku lahir itu di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Januari 2003. Itu kalau dicek di kalender itu hari Rabu. Terus itu aku dilahirkan sebagai anak pertama dari 4 bersaudara. Adik aku yang pertama ini dia udah kelas 1 SMA. Nah, yang kedua itu dia masih kelas 1 SD. Nah, terus adik aku yang ketiga ini dia tuh masih kecil, sekitar umur 3 tahun. Nah, kita berempat saudara ini itu 3 perempuan dan 1 laki-laki. Kayak yang kalian tahu ya, biasanya anak pertama itu banyak menanggung beban dari keluarganya karena banyak impian-impian dari orang tuanya yang ingin anak pertamanya capai. Jadi biasanya anak pertama itu lebih ketat aturannya daripada saudara-saudaranya yang lain. Kayak sekolahnya harus di sini, dia harus kuliah di sini, dia nggak boleh begini-begini. Terus itu banyak nih aturan lainnya buat anak pertama. Apalagi kalau anak pertamanya itu perempuan. Pertanyaan selanjutnya, hal apa yang aku sukai dari pekerjaan ayah dan ibuku? Jadi kedua orang tuaku ini guru. Nah, ayah aku ini guru SD dan ibu aku ini guru di sebuah PAUD gitu. Jadi tuh kayak ngajarin anak-anak kecil. Dan itu kalau ngajarin anak kecil itu butuh kesabaran yang lebih besar, jauh-jauh lebih besar, karena nggak bisa kan kayak misalnya salah terus mau dimarahin. Dia tuh kayak harus dikasih tahu pelan-pelan, harus dibimbing pelan-pelan. Nah, kalau ayahku itu dia seorang guru di sebuah SD di kotaku, lebih tepatnya dia guru PPKN. Yang aku senangi dari mereka berdua karena mereka tidak menuntut aku untuk menjadi guru juga seperti mereka. Mereka membebaskan aku untuk memilih apa yang aku inginkan di masa depan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Saat umur berapa aku mulai sekolah di TK, SD, SMP, SMA hingga aku masuk ke perguruan tinggi? Jadi aku masuk TK itu di umur 4 tahun. Di TK itu aku 2 tahun, TK kecil sama TK besar. Itu aku masuk di TK Negeri 1 Kota Bontang. Setelah lulus TK di umur 6 tahun, aku langsung mendaftar SD. SD aku di SD 006 Kota Bontang. Di situ aku bersekolah sampai umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun, aku mendaftar SMP di SMP Negeri 1 Kota Bontang. Nah, SMP Negeri 1 ini termasuk SMP favorit di kotaku. Di situ aku menjalani masa SMP selama 3 tahun. Jadi lulus SMP di umur 15 tahun, aku langsung melanjut di SMA Negeri 1 Kota Bontang. Nah, SMA Negeri 1 Kota Bontang ini juga termasuk SMA unggulan di kotaku. Nah, aku menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Kota Bontang itu selama 3 tahun. Dan di umur 18 tahun, aku lulus dari SMA itu. Dan sekarang aku berkuliah di Universitas Hasanuddin jurusan Sistem Informasi pada umur 18 tahun. Apa saja aktivitasku di sekolah selain belajar? Jadi aku tuh suka sekali mengikuti organisasi. Waktu SD itu organisasi di sekolah aku sangat terbatas. Jadi aku hanya mengikuti pramuka. Waktu SMP aku mengikuti PMR dan pramuka. Nah, waktu SMA aku mengikuti organisasi OSIS dan PMR. Dengan mengikuti organisasi-organisasi tersebut, banyak pengalaman yang saya dapatkan karena banyak event-event yang saya ikuti. Dan contohnya ini adalah data yang saya kumpulkan setelah mengikuti event-event tersebut. Di sini ada SDC, ada Hutsmansa, terus itu ada Dolphin Camp, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lembaga
lembaga lain non sekolah tempat aku belajar dan saat kapan aku belajar di tempat itu. Yang pertama, waktu aku SD. Aku SD itu pernah belajar di tempat les yang didirikan oleh ayahku sendiri. Jadi yang mengajar di tempat les itu guru-guru dari sekolah tempat ayahku bekerja. Jadi waktu SMP aku nggak pernah ngikutin program belajar lain selain yang ada di sekolah untuk kelas 1 dan kelas 2. Namun untuk kelas 3, yaitu untuk persiapan UN dan ujian-ujian lainnya, aku mengikuti bimbel yang ditawarkan oleh ACC, yaitu salah satu tempat les yang ada di kotaku. Waktu SMA sama seperti waktu SMP, aku tidak mengikuti program belajar lain selain di sekolah pada kelas 1 dan kelas 2. Namun pada kelas 3 untuk persiapan ujian dan SBMPTN, aku mengikuti les di Bimbel Me, yaitu satu lesan yang ada di kotaku. Oke, pertanyaan terakhir untuk menjawab siapa aku. Pengalaman apa yang paling menyenangkan baik di sekolah maupun di luar sekolah? Banyak banget. Ini nggak kehitung, kayaknya banyak banget. Kayak setiap momen itu menyenangkan waktu sekolah. Sebelum corona ini, waktu SMA itu tuh kayaknya yang paling menyenangkan, karena waktu SMA aku banyak ngikutin event-event, jadi tuh lebih banyak pengalamannya. Terus itu setiap event itu kayak berkesan gitu tuh loh. Terus masa-masa SMA juga teman-temannya itu benar-benar masa-masa yang paling menyenangkan. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang potensi-potensiku. Yang pertama, aku tuh orangnya mudah bergaul. Dimanapun aku berada, pasti aku bisa mencari teman di tempat itu. Yang kedua, aku tuh orangnya disiplin. Aku paling gak suka kalau aku tuh udah telat. Jadi selama aku sekolah dulu itu, waktu TK, SD, SMP, SMA, itu tuh aku bahkan bisa ke sekolah sebelum jamnya. Bahkan kayak masih dikunci gerbangnya, itu aku sudah pergi ke sekolah. Karena saking aku takutnya tuh kalau telat. Kumpul tugas pun begitu. Aku tuh paling takut kalau aku kumpul tugas terlambat. Yang ketiga, aku tuh orangnya mau belajar. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang gak aku pahami, aku pengen belajar sampai aku bisa kerjain sendiri. Seperti selama kuliah ini banyak soal-soal yang tidak aku bisa kerjakan sendiri. Nah, jadi biasanya aku bersama teman-temanku, kita Zoom bareng, terus kita bahas soal yang tidak dimengerti dan membuat aku bisa mengerti soal yang sebelumnya aku tidak mengerti. Nah, selanjutnya untuk rencana masa depanku, yaitu aku ingin mempunyai toko baju sendiri. Dulu sebelum kuliah aku mempunyai all shop. Nah, di online shop itu aku menjual baju-baju seperti sweater, jilbab, dan beberapa jenis pakaian lainnya. Nah, aku senang menjalankan bisnis all shop itu. Namun, karena tugas kuliah, akhirnya aku berhenti untuk menjalankan all shop itu. Ketika nanti aku sudah bisa mengatur kembali waktuku dengan lebih baik daripada sebelumnya, mungkin aku akan melanjutkan bisnis all shopku itu. Dan untuk kedepannya, semoga aku bisa membuka toko bajuku sendiri. Dan bahkan aku berencana untuk membuat brand bajuku sendiri. Oke semuanya, makasih banyak buat yang udah nonton sampai habis. See you in the next video. Bye!